Pertama-tama saya ingin menanyakan sejauh mana tokoh-tokoh gereja dalam hal ini yang beragama Kristen yang bisa berkecimpung di dalam revolusi industri keempat. Maksudnya yang bisa menciptakan sesuatu itu apakah ada tokoh-tokoh gereja yang berperan aktif di dalam revolusi industri yang keempat ini? Itu yang saya menanyakan pertama-tama. Ya, seberapa pendeta-pendeta bisa mengikuti perkembangan yang ada? Ya, itu yang saya bilang tadi, sangat sedikit, ya, sangat sedikit karena mungkin boleh dibilang bahwa rata-rata pendeta, mungkin pendeta muda yang baru-baru muncul, mereka melek teknologi, tapi pendeta-pendeta yang sisa generasi lalu, nah itu yang mungkin repot itu. Tapi sebenarnya masih bisa diupayakan begini, bahwa misalnya, bapak pendeta sudah umur 70 tahun, mungkin rasanya ya mau WA saja susah, apalagi dia mau pakai ini. Itu tidak menjadi kendala, karena begini, gereja bisa membentuk tim multimedia. Jadi Pak Pendeta hanya urusannya khotbah, tapi panggil itu anak-anak muda yang urusan multimedia. Apa yang kalian butuhkan di gereja? Oh, kita butuh kamera Pak, kita butuh alat rekam Pak, kita butuh ini, kita butuh ini. Lengkapi. Setelah lengkapi, suruh mereka bentuk tim. Jadi pendeta tahunya khotbah saja, tapi yang mempublikasikan mereka. Ya, misalnya, ya saya sendiri mengedit video apa segala macam juga dulu saya kerja sendiri. Tapi kan sekarang saya tidak sendiri, saya membentuk tim, terpaksa begitu. Membentuk tim, dan kerja mereka adalah ya tiap hari harus ada upload naik, baik tanya jawab, khotbah apapun, itu sudah tanggung jawab mereka. Ya, harus naik Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, semua naik. Tapi bukan saya yang kerjakan. Kalau saya kerjakan habis waktu, ya habis waktu. Nah, saya jalan-jalan, misalnya setiap hari Selasa itu ada acara Esra Suruh Menjawab. Lah, saya punya waktu di mana? Ya di jalan-jalan begini. Saya bawa kamera kecil seperti ini untuk apa? Berdiri langsung tanya, ada pertanyaan 10 masuk, saya jawab. Setelah itu kirim, mereka edit. Hari Selasa naik. Jadi bahkan di bandara ya saya jawab, ya di hotel ya saya jawab, dimanapun. Nah, tapi ada tim yang bekerja. Nah, kalau begitu maka begitu bapak-bapak merasa atau ibu pendeta merasa kayaknya punya keterbatasan di dalam menghadapi ini teknologi, serahkan kepada satu tim tertentu, buat tim yang kerjakan. Saya kira anak-anak muda ini kan hobi dan senang seperti itu, dan mereka jago-jago. Ya, percayakan pada mereka untuk mereka mengelola itu. Yang penting pendeta siap saja khotbah atau bikin renungan. Ya, bikin renungan yang tahu saja setiap pagi. Kalau perlu gereja bayar. Misalnya Light of Revival yang setiap hari keluar tuh. Gereja kami itu bayar orang editor. Mereka punya tanggung jawab, semua hamba Tuhan kerjanya siap khotbah, bergiliran setiap hari. Sorenya mereka sudah, atau setiap hari Senin itu hari libur, itu semua sudah bikin khotbah 1 minggu. Itu petugas datang, dia syuting, lalu dia bangun, dia pulang, dia edit, setiap hari dia kasih naik. Gereja bayar dia setiap minggu. Keluarkan, karena itu pelayanan. Nah, tidak semua orang bisa kuasai teknologi, tapi semua orang bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, begitu. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini.
Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Ezra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.